Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, warga netizen di mana saja kalian berada. Kita berjumpa kembali dalam program Injil yang Heran bersama dengan saya, Pendeta Sony Manoa. Haleluya. Hari ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Yang saya berikan tema hari ini adalah cara berdoa yang benar. Ada banyak orang berdoa tapi tidak mendapat sesuatu. Karena apa? Tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kita melihat kebenaran firman Allah yang pastikan akan menjadi berkat untuk saudara dan saya. Semua orang pasti merindukan doanya didengar oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat bersama-sama. Berdoa merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan umat Kristiani atau orang percaya. Bagaimana cara berdoa yang benar? Terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Bagian yang ketiga ini dikatakan kita berdoa dengan tekun. Dikatakan Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, untuk kita harus bersabar dalam ujian persoalan kita, di dalam kesesakan kita harus banyak bersabar dan bertekun di dalam doa. Saudara, terkadang orang capek dengan doa. Orang sudah mulai lemah dengan doa. Karena mungkin sudah berdoa bertahun-tahun, berbulan-bulan. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doanya. Sehingga kelihatan dia capek dan dia mengalami stagnan. Akhirnya dia sudah tidak berdoa lagi. Sehingga kehidupannya mulai menurun. Kerohaniannya mulai menurun. Tetapi mari saat ini engkau harus bangkit dari keterpurukan itu. Kita mau berdoa dengan tekun, terus berdoa dan berdoa. Berdoalah senantiasa. Terus berdoa, apapun kondisinya, apapun situasinya, kita terus berdoa. Yakinlah Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Baik, kita lihat kembali. Bagian yang keempat. Bagaimana cara untuk saudara berdoa dengan tepat, berdoa dengan benar, sehingga Tuhan atau Bapa di surga mendengar doa saudara dan saya. Bagian yang keempat dikatakan rendah hati dan tidak usah kita memamerkan atau menyombongkan doa kita. Kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan. Poin yang keempat dikatakan bagaimana cara orang berdoa yang benar. Merendahkan hati. Tidak berdoa
berdiri di mana-mana, di tikungan-tikungan jalan, beribadah seperti orang, supaya memamerkan doa kita, supaya orang melihat, wah ini orang ini kuat berdoa. Tidak. Tapi Yesus ajarkan bahwa ketika kita mau berdoa, masuk ke dalam kamar, kunci pintu, baru kita angkat hati kita kepada Tuhan. Apa artinya ini, saudara? Masuk ke kamar berbicara tentang kita harus masuk kepada satu tempat, ruang kudus, untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita membereskan hati kita kepada Tuhan. Kita kunci hidup kita dari hal-hal yang negatif. Kunci hidup kita, kunci telinga kita, kunci mata kita, kunci hati kita dari hal-hal duniawi, supaya kita bisa konsentrasi untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika engkau tidak mengunci hatimu, ketika engkau berdoa, pasti engkau sedang mengingat sesuatu. Apalagi ketika engkau berdoa dan handphone mulai berbunyi, engkau buka mata dan cari di mana itu handphone, engkau angkat. Saudara, sementara berdoa, engkau tidak menghargai Tuhan, engkau lebih menghargai bosmu, engkau lebih menghargai temanmu, engkau lebih menghargai siapapun. Engkau angkat teleponnya dan berkata, ya, padahal engkau sedang berdoa. Oleh sebab itu, silent, matikan semua handphonemu. Masuk ke kamar, kunci kehidupanmu dari latar belakang duniawi. Datang kepada Tuhan. Angkat hatimu memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sehingga ketika engkau merendahkan hatimu kepada Tuhan, engkau tidak menyombongkan hidupmu. Ini poin yang keempat, supaya doamu didengar oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Bagian yang kelima, kita lihat bagaimana orang berdoa dan doa itu didengar oleh Tuhan. Bagian yang kelima, berdoa dengan hati yang bersih. Terkadang kita berdoa, kita tidak pakai hati yang bersih kepada Tuhan. Sehingga kita datang, doa kita itu ngambang. Tuhan tidak dengar doa kita, dan Tuhan juga tidak menyampaikan sesuatu untuk saudara dan saya. Warga netizen, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengar baik bahwa berdoa dengan hati yang bersih. Dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini dia, saudara. Jadi kalau habis marah, selesaikan dulu, saudaraku. Kalau ada hal-hal yang belum beres, selesaikan dulu. Sehingga ketika engkau berdoa dengan tangan yang suci, tangan yang bersih, tidak ada perselisihan, saudaraku, tanpa emosi. Jangan karena engkau emosi, engkau datang berdoa. Dalam doa engkau marah-marah dalam doa. Sehingga orang bingung, Tuhan sendiri bingung dengan doa saudara. Haleluya. Ini penting sekali, saudaraku. Jadi kita berdoa, mari minta kekudusan daripada Tuhan. Kita bereskan semua dengan Tuhan. Ingat, jangan dendam, jangan selesai amarahmu sampai matahari terbenam. Jangan engkau simpan dendam kepada orang lain sampai matahari terbenam. Oleh sebab itu, mari kita bereskan dari hari ke hari, supaya tidak menumpuk dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan menjadi berkat, menjadi kutuk dalam hidup kita. Haleluya. Dan yang keenam, kita lihat di sini.
dikatakan, ampunilah orang lain terlebih dahulu. Haleluya.